Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pardin Hasibuan, NIDN 04 14 02 75 01. Saya adalah dosen program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah mekatronika yang diajarkan pada mahasiswa semester 6 di Universitas Riau Kepulauan. Silakan menikmati proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai mekatronika. Sebelumnya kemarin kan saya kasih tugas ya, coba dikumpulkan tugas yang saya udah sampaikan kemarin. Ya, kumpulkan. Ya. Ada apa? Masalah dalam menjawab kuis kemarin? Gak ada ya? Atau ada pertanyaan untuk pelajaran minggu lalu? Gak ada ya, karena gak ada kita lanjutkan untuk
materi hari ini. Jadi materi hari ini yaitu mengenai dioda. Ada yang sudah pernah mendengar dioda? Apa kira-kira dioda, Umar? Cuma bentuknya. Ya, bentuknya bagaimana dioda? Besar apa kecil gitu? Kecil ya. Ada yang pernah mengetahui dioda apa kira-kira dioda? Dioda misalnya kalau kita ada kan mendengar lampu apa? LED ya kan? Lighting emitting dioda ya kan? Ya, lighting emitting dioda. Jadi bukan untuk menghantar listrik ya, bukan. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam, jadi dioda adalah suatu bahan daripada semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang umumnya digunakan di dalam kalau dia konduktor berarti apa itu? Bagus menghantarkan listrik. Kalau isolator susah menghantarkan listrik. Kalau semi berarti ya dia kurang bagus menghantarkan listrik. Dia pun juga kurang bagus dalam sebagai isolator ya kan. Jadi gunanya adalah untuk tidak sebagai penghantar, tidak juga sebagai isolasi ya. Belum diapain ya, sorry. Belum di slide so. Oke. Dioda adalah komponen elektronika ya yang hanya memperbolehkan arus listrik mengalir dalam satu arah sehingga disebut dengan sebagai penyarah. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor jenis silikon dan germanium. Simbol dioda memiliki rangkaian seperti ini ya. Jadi dioda itu disebut juga sebagai penyarah atau rectifier. Berarti arusnya misalnya mengarah satu arah gitu ya. Kemudian bahan daripada dioda itu terbuat dari bahan semikonduktor. Tadi saya katakan bahwa dia adalah sebagai bahan semikonduktor. Simbol dioda itu dua garis saja ya kan? Ini ya. Adalah simbol daripada dioda. Ini ada anoda, ada katoda. Ini simbol-simbol. Dioda terbuat dari penggabungan dua tipe semikonduktor yaitu tipe P positif dan tipe N negatif. Kaki dioda yang terhubung pada semikonduktor tipe P dinamakan anoda, sedangkan yang terhubung dengan semikonduktor N disebut dengan katoda ya. Jadi ada dua tipe semikonduktor yaitu tipe P dan tipe N, yaitu tipe positif dan tipe negatif. Jadi kaki dioda yang terhubung pada semikonduktor tipe P dinamakan anoda, sedangkan terhubung pada semikonduktor N disebut dengan katoda. Jadi misalnya kita punya apa tuh? Charger. Kamu punya charger enggak? Punya. Di dalamnya ada dioda enggak? Ada ya kan? Nah, pasti ada karena dia sebagai pengarah tadi ya kan. Nah, itu bagaimana membuat arus bolak-balik misalnya menjadi arus satu arah ya kan. Di selain itu di mana lagi dioda digunakan? Ya pasti rangkaian elektronik lah. Rangkaian elektronik di mana kan begitu? Di mana misalnya dioda? Misalnya di sini ada nggak dioda di TV? Ada juga ya. Jadi penggunaan dioda ini sangat luas sekali ya kan. Jadi arah daripada dioda itu bisa disebut dengan arah maju atau forward bias dan ada juga dia disebut dengan arah negatif atau reverse bias ya. Arahnya itu misalnya dari positif ke negatif ya kan atau dari negatif ke positif. Itu bisa arah daripada diodanya. Bisa berbias maju dan bias negatif.
Ada pertanyaan? Kalau kita kembali lagi di sini pada konsep mekatronika, ya kan? Mekatronika, di mana diode itu digunakan? Dia digunakan di mana diode itu di sini? Apakah di aktuator, apakah di sensor, atau di mana? Hah? Ada punya ide? Hah? Graphical display di LCD. Nah, itu display. Ada juga di sini kan, bisa dioda. Di sini di rangkaian controller ada juga dioda-dioda kan. Nah, jadi material atau equipment dari dioda itu sangat luas digunakan di dalam sistem mekatronika kita. Apa tambahan lagi? Tadi ini konduktor yang mudah mengantarkan listrik, yang apa namanya? Yang susah mengantarkan listrik disebut dengan isolator. Sedangkan semikonduktor tadi dia pertengahan lah, tidak mengantar tidak mudah mengantar dan tidak juga susah. Dan dia apa tadi di sini? Have current carrying characteristic that depend on temperature. Jadi kemampuan dia dalam mengantarkan arus bergantung daripada apa? Temperatur atau banyaknya cahaya yang jatuh ke dioda tersebut ya. Jadi kalau kita lihat dia berarti kemampuan pengantaran arus listrik dia bisa diatur-atur ya kan. Jadi kalau kita ingin banyak arusnya mengalir bagaimana caranya? Misalnya kalau katanya dipanas temperaturnya atau diperbanyak light falling, cahaya yang jatuh pada dioda tersebut ya kan, sehingga supaya makin mudah dia mengantarkan arus listrik ya kan. Ya. Kalau kita lihat seperti ini gambarnya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat seperti ini, kelihatan nggak gambarnya dari belakang? Kurang besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini adalah konduktor ya kan. Konduktor ini ada elektron ya kan. Elektron-elektronnya mengalir. Kemudian insulator mengalirnya susah. Kalau kita lihat semikonduktor itu seolah-olah di sini ada apa? Small energy gap. Nah, kalau yang di sini di insulator itu large energy gap. Kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi kalau dia mau berpindah ini antara elektron itu dengan gampang. Kalau ini dia susah karena gap untuk memindahkan elektron ini harus banyak energi yang dibutuhkan ya kan. Kalau dia semikonduktor dia ada gapnya bisa diatur tadi atau dianggap kecil ya. Jadi bisa kita perbesar, kita perkecil supaya untuk mengatur besarnya arus yang mengalir. Jadi seperti ini. Kalau kita ukur dengan menggunakan voltmeter ya. Ada pertanyaan? Ini tipe N, tipe P tadi ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, kenapa ini kita ada arahnya tadi ada dua kan? Ada bias maju, ada bias mundur atau reverse kan? Kira-kira kenapa kita perlu buat ada
arah forward atau ada arah backward. Kira-kira ada punya tanggapan? Kenapa bisa diatur arahnya gitu? Hah? Hah? Pergerakan elektron maksudnya? Oh, supaya bisa kita atur arahnya kan? Nah, jadi kalau kita pengenkan dia maju, misalnya kita pengenkan dia lebih besar, kita percepat kan? Nah, supaya dia diperkecil, di backward, ya kan? Arahnya diubahkan gitu, supaya apa? Karena tadi diode ini bisa atur, kita bisa atur arus yang mengalir, yang untuk pengantaran arus listriknya. Nah, ini dia. Bias positif dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N. Jadi kalau tegangan itu bergerak dari gimana tegangan itu? Potensial itu bergerak dari mana? Yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah kan? Otomatis kan gitu kan. Jadi orang yang tegangannya tuh bergerak dari tegangan potensial lebih tinggi ke yang lebih rendah. Pada posisi bias maju, mau kita memberi tegangan potensial sisi P atau sisi positif lebih besar dari sisi N. Maka elektron dari sisi N serta merta akan bergerak untuk mengisi hole di sisi P. Kan begitu ya? Karena elektron arahnya berlawanan dengan arah arus listrik kan? Arah elektron itu berlawanan dengan arah arus listrik, ya kan? Kan begitu kemarin ya. Elektron ya kan? Arah elektron bergerak berlawanan dengan arus listrik. Jadi kalau tegangan dari positif lebih besar dari N, maka tegangan akan bergerak, arus akan bergerak dari P ke sisi N. Tetapi elektron akan bergerak dari mana? Dari sisi N dengan serta merta akan bergerak mengisi hole di sisi P. Kalau maksudnya hole itu bagaimana? Karena elektron itu bergerak kan meninggalkan tempat ya kan. Misalnya kita ada satu yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Ada band tadi itu kan jaraknya, gapnya tadi itu. Nah, misalnya di sini ada lubang-lubang gitu ya, anggap tempat-tempat elektron itu di suatu material semikonduktor. Nah, kalau elektron ini bergerak ke sini kan berarti lubang ini kan kosong, maka elektron ini bergerak kemari kan gitu. Begitu juga seterusnya, ya kan? Serta-merta tergerak untuk mengisi hole di sisi P tadi itu. Nah, jadi misalnya sisi N akan bergerak ke sisi P. Tentu kalau elektron mengisi sisi hole sisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N karena tadi ditinggalkan oleh elektron. Elektronnya kan bergerak. Ini disebut aliran hole dari P menuju N. Kalau menggunakan terminologi listrik, maka dikatakan aliran listrik dari sisi P ke sisi N, ya kan? Kalau listrik tadi arahnya dari mana? Sisi P ke sisi N. Tetapi kalau elektron dari sisi N ke sisi P, ya. Maka dia disebut dengan arah bias maju, ya. Artinya bias maju itu kita memberikan tegangan potensial yang lebih besar di sisi P kan. Nah, jadi di sisi P kita beri tegangan potensial lebih besar daripada sisi N. Ya kan? Maka terjadi pergerakan elektron dari sisi N ke sisi P. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Sorry. Ini udah tadi. Bagaimana dengan sisi bias mundur atau reverse? Adalah kebalikan daripada forward, ya kan? Nah, polaritas tegangan dibalik, ya kan? Polaritas tegangan dibalik, yaitu dengan memberikan bias negatif atau dalam hal ini sisi M mendapatkan tegangan lebih besar daripada sisi P. Berarti kan kalau tegangan di sisi N negatif itu lebih besar tegangannya,
maka akan bergerak, ya kan? Nah, bergerak arus dari N ke P, sehingga tidak ini, tapi pergerakan elektron dari mana? Dari P ke N gitu. Karena baik Hall elektron tertarik ke arah kutub berlawanan. Ya. Jadi ini arahnya berlawanan dengan arah forward tadi ya. Ini arahnya saja. Gerakan daripada elektronnya. Ini hanya simbol ya. Nah. Kutub P, sambungan PN dihubungkan dengan baterai atau yang tegangan. Maksudnya, bagaimana kalau katode dioda tadi itu kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai lah, kita anggap sumber tegangannya baterai gitu ya. Misalnya sebuah lampu dioda, pernah nengok lampu dioda kan? Pernah apa belum? Lampu dioda LED itu, lampu LED, pernah lihat nggak Pak? Pernah, kalau nggak pernah lampu LED pernah? Yang mana bentuk lampu LED? Hah? Ya, kecil-kecil. Dia kan ada tengahnya ada tabung semikonduktornya kan, habis itu ada kakinya kan, gitu aja kan? Kakinya. Macam tadi gambar ini juga kan? Nih. Macam yang begini tadi kan? Nah, seperti ini juga. Nggak pernah nengok lampu LED kah? Ya, lampu LED itu ya macam begini tadi itu. Nah, macam begini kan? P kotak atau tabung. Kemudian ada kakinya kan? Nah, kan kakinya. Ini kan? Nah, seperti gini kan? Nah. Jadi di sini ada kakinya. Maka ini P, ini ada N. Ya kan? Nah, ini kita anggap diode seperti ini positif, ini negatif. Kutub positif pada tipe P dan kutub negatif pada tipe N. Nah, jika kita berikan tegangan di sini kan, ini adalah sumber tegangan, maka tadi ini berlawanan arah aliran listrik, ini arah aliran elektron. Maka akan terjadi perpindahan elektron-elektron, misalnya seperti ini. Nah, dari N ke P, dia akan berpindah. Nah, gunanya apa tadi kita dioda ini? Untuk bisa mengatur arus yang mengalir ya kan? Ya kan kita harus mengatur apa? Bagaimana arus yang mengalir ya. Kalau terlampau besar bagaimana dampaknya? Misalnya kita ngecas baterai, ya kan? Berapa yang diperlukan oleh HP kita ini? Arus. Misalnya pernah ngecas baterai kah? Baterai mobil pernah? Nah, itu kayak mana ngecasnya kan tetap 220 volt kan? Listriknya kan 220 volt. Kayak mana mengaturnya kan? Kalau supaya biar cepat gimana caranya? Tambah daya apa tambah apanya? Tambah arusnya apa tambah dayanya? Hah? Arusnya kan ampernya diperbesar kan? Nah, kalau dia terlampau besar apa dampaknya? Panas dulu kan? Baterainya panas, baru lama-lama karena kepanasan meleleh, lama-lama baru kan gitu kan? Gak pernah nengok ngecas baterai kah? Gak punya kendaraan, macam saya juga jalan kaki. Ya kan gitu kan? Kalau kita punya cas baterai begitu tuh bagaimana? Makanya kan diatur arusnya kan, supaya jangan terlampau panas gitu kan? Nah, nanti bisa juga filamennya juga terbakar tadi kan, meleleh gitu kan. Jadi kita atur. Siapa yang mengatur arusnya tadi pakai apa? Pakai dioda. Pakai dioda. Caranya seperti ini dengan mengatur apa tadi? Jumlah elektronnya ya, elektron yang mengalir ya kan. Tadi dia meninggalkan ruang kosongnya tadi, hole-hole tadi itu kan, lubang-lubang tadi itu. Makin cepat dia meninggalkan lubang atau makin banyak, maka harusnya makin
cepat mengalirnya, pengantaran arusnya makin cepat, ya kan gitu. Maka diode ini sebagai bisa diatur kan begitu ya, atur arus. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Semakin besar tegangan, tadi sama juga, semakin besar tegangan, semakin besar arus yang dihasilkan. Kan gitu ya, otomatis lah kan. Nah, kalau di sini disebut dengan forward tadi. Kelihatan? Nah, ini penjelasan lebih detail tentang forward, arah maju ya. Kelihatan nggak? Oh, belum slideshow ya. Kok belum slideshow ya? Udah kelihatan? Nah, ini untuk penjelasan tentang backward juga. Jadi kalau misalnya arah-arah alirannya seperti ini kan gitu, ini kan berlawanan ya kan. Elektron-elektron pada tipe N dipaksa, ini elektron-elektron meninggalkan tipe N, dipaksa meninggalkan tipe N tanpa melewati tipe P ya. Sehingga daerah depresi makin besar nih, daerah depresinya ini makin besar. Mengakibatkan medan listrik makin besar. Medan listrik akan mencegah mengalirnya arus pada rangkaian, walaupun tegangan terus diperbesar, namun arus tetap sangat kecil. Tegangan ini dinamakan dengan tegangan mundur atau bias. Jika tegangan mundur terus diperbesar, maka suatu saat akan arus mundurnya bertambah secara tajam. Karena ini dinamakan sambungan PN sudah bocor. Jadi dinamakan potensial rusak atau breakdown voltage. Jadi dengan kita mengubah arah aliran tadi dari tipe forward ke backward, timbulnya apa? Adalah daerah depresi yang membesar mengakibatkan apa? Medan listrik yang makin besar, walaupun tegangannya makin besar, namun arus tetap sangat kecil. Ya. Jadi kalau ada tipe bawah ini kita bisa menahan arusnya, menahan arus walaupun tegangan yang diberikan cukup besar. Jadi kita misalnya ingin apa? Kapan digunakan arus backward ini? Backward bias ini kapan kira-kira digunakan? Menitnya kapan kira-kira kita gunakan backward bias ini? Untuk kebutuhan apa kira-kira? Kita memperbesar arus memperbesar tegangan, tapi arus yang dihasilkannya cukup kecil ya. Itu misalnya di mana tuh kira-kira butuh seperti itu? Tegangan besar tapi arusnya kecil. Untuk apa misalnya itu? LCD. Kita perlu tegangan besar tapi arusnya kecil. Ya kan? Untuk menahan. Namanya biasanya untuk menahan ya. Menahan arus. Jadi kalau karena tegangan terus bertambah, lama-lama dia tidak mampu menahan kan? Karena makin lama medannya makin membesar, lama-lama dia tidak mampu bertahan, hingga lama-lama potensial diode ini mengalami kerusakan atau bocor. Maka terjadilah istilah breakdown voltage. Jadi kalau kita kasihkan terus tegangan tuh arus backward bias ini besar, terbesar terus tegangannya supaya dapat kita tegangan besar, tapi arus yang mengalir kecil. Tapi lama-lama diode ini bisa mengalami kerusakan ya, kerusakan atau bocor. Kalau ada bocor berarti tidak bisa lagi digunakan. Coba kita lihat contoh-contoh, ini lampu nih ya. Coba kita lihat pemakaiannya, di mana digunakan forward bias dan backward bias. Ada pertanyaan?
Up. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita cukupkan ya. Demikian, terima kasih. Oh, ada pertanyaan nggak? Hah? Hah? Tidak ada ya. Jadi untuk tugas minggu depan ini nanti kan coba yang tadi sebelum sempat kita jelaskan di mana penggunaan forward bias dan di mana penggunaan dari backward bias ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.